Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali Sobat Nalar di Nalar Santri Amsiladi. Santri menalar, dunia mendengar. Oke, sesuai janji kita kemarin. Tenang, semuanya akan kita bahas tuntas dan bertahap di episode selanjutnya. Satu persatu, dengan nalar yang jernih, dengan gaya khas kita. Asik boleh, kritis wajib, ilmiah pasti. Hari ini kita masuk ke bab yang juga mereka keluarkan dengan keras. Kok ngaku Syafi'i tapi menghalalkan musik? Imam Syafi'i bilang musik itu batil. Jangan mengaku bermazhab Syafi'i jika masih menghalalkan musik yang diharamkan Nabi. Imam Syafi'i berkata, nyanyian yang disertai musik adalah suatu hal yang sia-sia, yang tidak kusukai, karena hal tersebut adalah seperti kebatilan. Siapa saja yang sudah kecanduan mendengarkan hal tersebut, maka persaksiannya tertolak. Kitab Adab Al-Qadha. Lucunya orang yang mengatakan, saya bermazhab Syafi'i, atau yang mengatakan harus bermahzab, namun ketika mengatakan tentang musik, mereka tak bermahzab, atau mahzabnya dibuang, malah mereka mengambil pendapat Ibnu Hazm atau Syekh Yusuf Al-Qardawi. Padahal 4 imam sepakat tentang haramnya musik. Cek secara ringkas dalam kitab Talbis Iblis. Maka jangan mengaku bermazhab Syafi'i jika solawat masih bermusik goyang sana-sini. Nada mereka itu loh, sudah kayak alarm subuh tapi baterainya gelembung. Padahal kalau belajar fikihnya hanya modal cuplikan satu baris, terus disebar kemana-mana seolah kebenaran yang absolut. Itu bukan itba ulama. Itu itba tangkapan layar satu beranda lalu mematikan handphone. Mazhab Syafi'i itu luas, berlapis, dan berkembang. Bukan lorong sempit yang cuma memuat satu opini tokoh idola. Dan hari ini kita bedah. Tentunya dengan pembawaan yang santai, dingin, berbobot, dan pasti ilmiah. Sobat Nalar, sebelum kita loncat ke pembahasan panjang soal menurut mazhab Syafi'i, musik itu halal atau haram, kita rapikan dulu pondasinya. Karena persoalan musik ini, kalau memakai istilah para ulama, bukan wilayah vonis-vonisan, tapi wilayah ijtihadiyah, ranah yang memang disiapkan untuk diolah, dibahas, dan didiskusikan. Kenapa begitu? Karena dalam masalah musik, nyanyian, dan seni, tidak ada nas yang qot'ih dan sharih yang melarang secara tegas. Maka wajar jika ulama Syafi'iyah mempunyai spektrum pandangan. Ada yang ketat, ada yang memakruhkan, dan ada yang membolehkan dengan syarat-syarat tertentu. Dan membuat banyak orang sering terpeleset mengira bahwa satu kutipan itu kepastian hukum. Padahal ini semua berada di wilayah zoni, wilayah tafsir, wilayah ijtihad. Yang namanya tafsir, syarah, fatwa, sifatnya nisbi, bukan absolut. Selalu terbuka untuk dibaca ulang, diperiksa ulang, dan disandingkan dengan dalil yang lain. Oleh karena itu, pandangan yang memperbolehkan musik bukan hanya ada, tetapi valid secara metodologi fikih, relevan digunakan sebagai rujukan, dan masih dalam koridor penuh mazhab Syafi'iyah. Tentu saja, bukan berarti membolehkan secara liar tanpa batas. Bukannya musik itu bebas sesuka hati, tetap ada batasan, ada etika, ada syarat pembolehan. Karena setiap hal yang mubah bisa berubah hukum jika membawa dampak tertentu. Dan menariknya, pandangan yang paling komprehensif dalam bab ini justru datang dari ulama besar kebanggaan mazhab. Yaps, Al-Imam Al-Ghazali, sang Hujjatul Islam. Beliau tidak mengatakan hanya boleh. Beliau dengan satu bab penuh dalam Ihya Ulumuddin, dengan dalil nakli dan akli yang sangat rapi. Lalu beliau memulai dengan redaksi langka, tegas, dan sangat ilmiah. I'lam anna qaulal qaili as-sama'u haramun, ma'nahu anna Allah Ta'ala yu'aqibu alaihi, wa hadza amrun la yu'rafu bimujarradil akli bal bisam'i, wa ma'rifatu syar'iyyati mahsuratun
fin nafsi awil qiyasi alal mansusi wa a'ni bin nafsi ma azharahu nabiyyu sallallahu alaihi wasallam biqaulihi aw fi'lihi wa bil qiyasil ma'na al mafhumu min alfazihi wa af'alihi fa illam yakun fihi nafsun wa lam yastaqim fihi qiyasun ala mansusin batalal qawlu bitahrimihi wa baqiya fi'lan la haraja fihi kasairil mubahati wa la yadullu ala tahrimi sama'i nasun wala qiyasun wa yatabayyanu zalik fi jawabina an adillatil ma'ilina ila tahrimi wa mahma tammal jawabu an adillatihim kana zalika maslakan kafian fi isbati hadzal gharadi lakin nastaftihu wa naqulu qaddalan nasu wal qiyasu jami'an ala ibahatihi ammal qiyasu fahuwa annal ghina ajtama'at fihi ma'anin yambaghi an yubhatha an afradiha summa an majmu'iha fa inna fihi sama'a sautin tayyibin mawzunin mafhumul ma'na muharrikul lil qalbi fal wasful a'ammu annahu sautun tayyibun summa tayyibu yanqasimu ilal mawzuni wa ghairihi wal mawzunu yanqasimu ilal mafhumi kal ash'ari wa ila ghairil mafhumi ka aswatil jamadati wa sairil hayawanati amma sama'u sauti tayyibi min haitsu innahu tayyibun fala yanbaghi ay yuharrama bal huwa halalun bin nafsi wal qiyasi ammal qiyasu fahuwa annahu yarji'u ila talazzuzi hassatis sam'i bi idraki ma huwa mahsusun biha walil insani aqlun wa khamsu hawasin walikulli hassatin idrakun ihya ulumuddin jilid 2 halaman 270 Abu Hamid Al-Ghazali tahun 505 Hijriah. Nah, Sobat Nalar, mari kita masuk ke jantung argumentasi Imam Al-Ghazali. Beliau membuka babnya dengan sebuah peringatan yang keras, elegan, dan fatal bagi orang yang suka asal vonis. I'lam anna qaulal qaili as-sama'u haramun ma'nahu anna Allah Ta'ala yu'aqibu alaihi wa hadza amrun la yu'rafu bi mujarradil aqli bal bisam'i wa ma'rifatu asy-syar'iyyati mahsuratun fin nafsi awil qiyasi 'alal mansusi. Artinya sederhana tapi menghantam. Mengharamkan sesuatu berarti mengartikan Allah akan menghukum pelakunya, dan itu tidak boleh kecuali ada dalil syar'i yang jelas. Beliau melanjutkan, fa illam yakun fihi nasun walam yastaqim fihi qiyasun ala mansusin batalal qawlu bitahrimihi wa baqiya fi'lan la haraja fihi kasairil mubahati. Kalau tidak ada nas dan kiasnya tidak nyambung, maka otomatis batal untuk mengklaim haram. Musik kembali menjadi fi'lan la haraj fih, perbuatan yang tidak mengandung dosa, seperti halnya perkara mubah lainnya. Dan Imam Ghazali membakukan argumen itu dengan kalimat pakem retorika. Wala yadullu ala tahrimis sama'i nasun wala qiyasun. Tidak ada nas, tidak ada qiyas yang menunjukkan keharaman sama atau mendengarkan musik. Imam Ghazali kemudian mengajak kita membedah struktur musik. Bukan sekadar musik haram, titik, tapi diurai satu-satu. Annal ghina ajtama'at fihi ma'anin fihi sama'u sautin tayyibin mawzunin mafhumul ma'na muharrikul lil qalbi fal wasfu a'ammu annahu sautun tayyibun. Musik, kata beliau, punya unsur suara indah, teratur, punya makna, dan bisa menggerakkan hati. Lalu beliau memberikan kesimpulan yang membuat para pengharam musik harus ambil napas dulu. Amma sama'u sauti tayyibi min haitsu innahu tayyibun fala yanbaghi ayyuharrama bal huwa halalun bin nafsi wal qiyasi. Mendengar suara indah dari sisi keindahannya tidak layak diharamkan,
Bahkan ia halal berdasarkan nas dan qiyas. Kalau menikmati suara indah itu haram, maka suara air terjun yang menenangkan harus di-mute. Suara burung pagi wajib di-flag sebagai maksiat akustik. Dan suara azan murotal merdu pun harus ditanyakan karena menggetarkan hati. Ya, tentu saja tidak begitu. Fikih itu bukan anti indera. Fikih itu menata, bukan memusuhi. Imam Ghazali menutup dengan argumen psikologis. Annahu yarji'u ila talazzuzi hassatis sam'i. Mendengarkan suara indah itu pada dasarnya kenikmatan indera pendengaran. Dan setiap indera mempunyai objek kenikmatannya masing-masing. Tidak ada yang otomatis haram kecuali ada dalil yang mengharamkan. Sobat Nalar, mari kita bedakan sesuatu yang sering dicampur aduk. Musik bukan berarti langsung maksiat, tapi maksiat lewat musik memang ada. Yang haram itu lirik maksiat, konteks maksiat, atau perilaku maksiat yang dibungkus musik. Analogi sederhananya, pena itu halal, tapi fitnah yang ditulis dari penanya yang haram. Mikrofon itu halal, tapi ujaran kebenciannya yang haram. Handphone pun halal, tapi kasus penipuannya yang darinya haram. Jadi, mengharamkan musik hanya karena pernah dipakai maksiat, itu seperti mengharamkan meja dan kursi. Karena pernah dipakai berjudi, objeknya halal, pelanggarannya yang haram. Nah, Sobat Nalar, setelah menelusuri dalil lengkap Imam Al-Ghazali, kita mendapatkan kesimpulan yang jernih. 1. Mengharamkan sesuatu berarti mengartikan Allah akan menghukum pelakunya. Itu tidak boleh tanpa nas atau qiyas yang benar. 2. Dalam masalah musik, tidak ada nas, tidak ada qiyas yang menunjukkan keharumannya. Maka klaim haram mutlak itu gugur secara metodologis. 3. Musik kembali ke hukum asal, yaitu mubah, seperti perkara-perkara lain, selama tidak ada unsur maksiat yang menyertainya. Bahkan, Ihya Ulumuddin memberi kesan bahwa mendengarkan musik itu dianjurkan untuk meningkatkan mood. 4. Ulama Syafi'iyah memang beragam. Ada yang ketat, ada yang memakruhkan, dan Imam Ghazali membolehkan dengan dasar ilmiah. Nas dan qiyas menunjukkan kebolehannya. Dan khilafiyah yang bersifat ijtihadiyah ini sangat biasa terjadi. Dan semua ini masih dalam koridor mazhab Syafi'i. Yang keluar dari koridor adalah orang yang menyempitkan mazhab, seolah-olah hanya ada satu pendapat. Ya, pendapat dia. Mazhab Syafi'i itu luas kayak samudra. Yang sempit itu biasanya pikiran penumpangnya. Baik Sobat Nalar, segmen musik ini kita cukupkan. Dan kita akan buka pembahasan lagi ke depan terkait hukum rokok, cadar, dan ajaran tasawuf yang mereka sesatkan dalam videonya. Tenang, semua akan kita bahas secara bertahap. Tetap dengan gaya yang asik, kritis, ilmiah, dan tetap setia pada kerangka mazhab Syafi'i. Tetap bersama kami di Nalar Santri Amsilati. Santri menalar, dunia mendengar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.